Jemaat Tuhan Shalom, sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Sungguh ini sebuah sukacita tersendiri buat kami bisa menyapa jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan Saudara semua berada. Dan berkat dari teknologi dan juga komunikasi yang begitu masif perkembangannya, kita bisa saling bersapa setiap pagi. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan saya memberi judul renungan kita, mengetahui kebenaran dibandingkan dengan melakukan kebenaran. Firman Tuhan yang akan kita baca adalah Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 17 dan 18 yang berkata seperti ini. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu masukkan mereka ke dalam penjara kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kisah ini adalah kisah yang merupakan lanjutan ketika Pentakosta di hari raya itu, lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian para rasul diberikan keberanian untuk mewartakan kabar baik, lalu kemudian khotbah Petrus diserambi Salomo, lalu ada peristiwa yang mengikuti, yaitu mereka ditangkap, dipenjarakan, lalu kemudian mereka dilepaskan. Dan para rasul tidak berhenti sampai di sana, tetapi terus mewartakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus. Dan suatu ketika mereka berkhotbah di bait Allah, lalu kemudian terjadi reaksi dari imam besar dan juga orang-orang Saduki. Yang dikatakan dalam teks di sini adalah mereka ditangkap, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Berbicara tentang imam besar, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, imam besar adalah pemimpin utama di dalam agama Yahudi. Mereka adalah orang yang memang dikhususkan, yang sudah melewati serangkaian fit and proper test, yang tidak semua orang bisa menjadi kesempatan menjadi imam besar. Mereka harus orang Lewi, dan juga mereka harus keturunan Harun, lalu kemudian mereka juga harus dari keluarga imam besar juga. Jadi orang yang sangat spesial, baik secara genetik maupun juga kualifikasi teknis, maupun juga administratif, maupun juga intelektual. Mereka menguasai berbagai-bagai hukum. Mereka tahu isi firman Tuhan. Mereka menguasai kebenaran dan juga ilmu tafsir. Lalu kemudian juga ada orang-orang Saduki yang disebut di sana. Sedikit berbeda dengan imam besar, orang Saduki adalah kelompok aristokrat. Mereka adalah para bangsawan. Dan biasanya mereka orang kaya. Pada zaman dulu, orang Saduki adalah orang-orang yang punya harta banyak. Mereka adalah tuan tanah. Tetapi juga secara keagamaan mereka dihormati karena kemampuan mereka, karena penguasaan mereka terhadap hukum, terhadap tradisi, terhadap liturgi, terhadap aturan keagamaan. Imam besar dan orang Saduki mewakili kelompok yang mengetahui kebenaran dengan sangat baik. Mereka hafal di luar kepala hukum-hukum dan juga berbagai peraturan keagamaan. Tetapi bertentangan dengan apa yang mereka kuasai dan ketahui, kita bisa membaca dalam firman Tuhan tadi, perilaku mereka, tindakan mereka, apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan kebenaran yang mereka pegang. Kebenaran yang mereka tahu, kebenaran yang mereka hafal. Dikatakan dalam teks firman Tuhan, mereka iri hati, mereka menyalahgunakan kekuasaan, mereka melukai orang lain, mereka mengintimidasi orang lain, mereka merebut kebebasan orang lain. Memang ada banyak faktor di sana, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa mereka iri hati. Apa yang mereka tahu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kebenaran ini mengajarkan kita supaya kita juga belajar, bukan hanya terus belajar kebenaran, tetapi juga kita belajar melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi orang yang membangun rumah, yang hanya mendengar saja seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Sedangkan orang yang mendengar, meresapi dan melakukan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Tentu saja kita semua berharap dan berdoa, bukan hanya mengetahui kebenaran, mendengar kebenaran, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran. Tuhan mau bukan hanya kita terlihat baik, tetapi menjadi baik. Tuhan mau kita bukan hanya memahami kebenaran, tetapi melakukan kebenaran. Biarlah firman ini menolong kita semua untuk menghidupi hari ini dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk sabda dan firman-Mu
anugerah-Mu kami syukuri. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini sambil terus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami disebut sebagai pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.